selaku dosen mata kuliah retorika, dan kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang waktu, kata sibuk adalah kata yang sering digunakan oleh orang dalam kehidupan ini. Kalau kita berbicara tentang sibuk, siapa sesungguhnya orang yang tidak sibuk di dunia ini? Makin tinggi status sosial, maka makin tinggi pula kesibukan yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus bisa menggunakan waktu dengan baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Nikmat dan karunia yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah waktu. Bahkan Al-Quran menunjukkan 40 lebih kata untuk menunjukkan waktu. Sampai-sampai Allah banyak bersumpah atas nama waktu. Demi waktu duha, buat duha, demi waktu fajar, wal fajar, dan lain sebagainya. Menurut para ulama, sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ahamiyatus syai'. Sesuatu itu penting dan bernilai manfaat bagi manusia. Atau bahasa kerennya itu, time is very important for human life. Waktu itu berharga bagi kehidupan manusia. Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Hidayatul Hidayah mengatakan bahwa waktu itu ibarat seperti perlian. Jika diri sekalian diberi permata, pasti akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Betul? Betul, pasti. Maka begitulah, kita harus menjaga waktu yang Allah berikan kepada kita agar tidak terbuang sia-sia. Karena waktu ada dua karakternya, yaitu dia begitu cepat berlalu dan dia tidak akan pernah kembali. Hadirin yang berbahagia, kita harus mempunyai planning atau rencana. Jika sesuatu itu tidak direncanakan, maka akan berantakan dan sia-sia. Setelah rencana dibuat, maka laksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan cara menentukan prioritas mana yang lebih penting di antara yang penting-penting. Ketika telah selesai melaksanakan satu pekerjaan, maka segeralah menyelesaikan pekerjaan yang lain. Karena Imam Syafi'i mengatakan, time is like a sword, if you can't cut it, it will cut you. Waktu itu ibarat seperti pedang. Jika kamu tidak bisa memotongnya, maka ia akan memotongmu. Na'udzubillah min dzalik. Itulah mengapa waktu sangat penting bagi kehidupan. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, berarti dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Tokoh dunia Warren Buffett mengatakan, your time is your life. Waktumu adalah hidupmu. Akan tetapi, sayang seribu sayang, kebanyakan orang-orang mengira bahwa waktu yang luang adalah waktu untuk bersenang-senang, sehingga mereka menelantarkannya dan lebih memilih mengerjakan sesuatu yang tidak mendesak sama sekali, seperti posting status di sosial media, komen status, chattingan sampai berjam-jam, dan bahkan sampai-sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Na'udzubillah min dzalik. Berfoya-foya dan menghamburkan harta benda untuk hal dunia. Bukankah seharusnya harta yang kita peroleh itu untuk beramal di jalan Allah, seperti berinfak, bersedekah, dan membayar zakat? Menghabiskan masa muda dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dikatakan anak muda sekarang. Habiskanlah masa mudamu dengan bersenang-senang. Nanti saat kita tua, kita baru bertaubat. Artinya, yang pertama, demi masa. Yang kedua, sesungguhnya orang-orang itu dalam kerugian. Yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran. Dan nasihat menasehati
supaya menetapi kesabaran. Sesungguhnya orang yang cerdas menurut Islam yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling baik dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu luang yaitu membaca, memahami, dan menghafal Al-Qur'an. Maka dari itu, marilah kita memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara, yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, dan hidup sebelum mati. Karena itu, sebelum terlambat, sebelum kematian menghampiri kita, marilah kita memanfaatkan waktu dan memaksimalkan waktu yang tersisa dari umur kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan menghadap Sang Pencipta. Penyanyi religi Opik mengatakan, bila waktu telah berakhir, teman sejati tinggallah amal. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.